wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Ananda Musli, mahasiswa IMUNE, Fakultas Tarbiyah 58623 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu analisis kebijakan. Akan mempresentasikan dengan materi implementasi kebijakan pendidikan. Baik, ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan, yang kedua implikasi dan tahap implementasi pendidikan, yang ketiga model implementasi kebijakan pendidikan, yang keempat pendidikan implementasi kebijakan pendidikan, yang kelima yaitu faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Baik, materi pertama yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster yakni implement atau mengimplementasikan, berarti melaksanakan sesuatu. Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis, berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoritis atau Muhammad Jumadi dan Warijo pada tahun 2008. Berkaitan dengan definisi implementasi kebijakan, bisa merujuk berbagai pendapat para ahli, yang diantaranya yaitu pada tahun 2006 Anderson mengemukakan bahwa policy implementation is the application by government administration machinery to the problem. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah biasanya sebagai proses politik dan administratif, dimulai bila tujuan atau sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah disepakati dan dana sudah siap serta disalurkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Jika pemahaman ini sinkronkan dengan fokus perubahan, maka kebijakan yang diterapkan sejalan dengan pandangan Van Meter and Van Hort dalam Pansos pada tahun 1995 dan Wibawa pada tahun 1994, bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan organisasi pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya yaitu tahapan implementasi kebijakan. Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang merupakan suatu hubungan yang kompleks dengan memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama yaitu formulasi tujuan kebijakan pendidikan harus jelas, termasuk kelompok sasaran, siapa yang berperan dan bagaimana kebijakan pendidikan harus dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu dana pendukung yang proporsional, karena tanpa dana kebijakan tidak akan pernah sepenuhnya terrealisir, yang dikemukakan oleh Justin dan Rustian pada tahun 2015. Implementasi kebijakan pendidikan menghadapi pemikiran Charles O. Jones dalam Gampar pada tahun 1997 yang memiliki 3 tahapan utama, yakni interpretasi yang memiliki dimensi penjabaran kebijakan, komunikasi, sosialisasi atau diseminasi. Yang kedua yaitu organization, yang mempunyai dimensi yang pertama bentuk organisasi pelaksana kebijakan, yang kedua penetapan SOP, yang ketiga penetapan sumber daya keuangan dan peralatan, yang keempat manajemen pelaksanaan, yang kelima penyusun program kerja, yang keenam arrangement program kerja, yang ketujuh penyusunan jadwal. Adapun yang ketiga yaitu application, terdapat dimensi penyedia layanan, ada 2 yaitu hasil outcome based dan dampak yaitu impact. Implementasi pendidikan dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan 2 hal. Yang pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik pembuatan kebijakan tertentu. Yang kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pandang pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem atau masalah. Selanjutnya, model-model implementasi kebijakan pendidikan. Ada 3 model. Yang pertama yaitu model control efektif dan
bertindak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan administratif, menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan ke dalam program tindakan guna untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan ini dapat dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu model integrated, menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administratif. Dari selanjutnya yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan: analisis, pengimplementasian kebijakan, pendekatan top down dan bottom up, yang ditemukan oleh di bawah pada tahun 1994. West Imbrona pada tahun 2009. Pendekatan top down yaitu pendekatan penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro. Dalam proses implementasinya, peran kita sangat besar, yaitu pada pendekatan ini asumsi yang memungkinkan para pengambil keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Kebijakan yang bersifat top down merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan anti-terorisme, radikalisme, kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional dan lainnya. Pendekatan bottom up yaitu pendekatan yang berasal dari bawah atau masyarakat, didasarkan pada proses kebijakan yang bersumber dari penyampaian aspirasi masyarakat, lapisan bawah, berupa permintaan ataupun dukungan. Implementasi kebijakan berusaha mendorong masyarakat untuk menyampaikan kebijakan lebih efektif jika diimplementasikan secara bottom up, yang berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan national security, seperti kebijakan alat kontrasepsi bagi varietas unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan turisme. Sifatnya pada area tertentu dan bidang yang tidak vital. Dalam implementasi kebijakan alternatif, pilihan yang paling efektif jika bisa membuat kombinasi implementasi kebijakan yang terakhir yaitu faktor implementasi kebijakan. Ada beberapa yaitu faktor penentu kebijakan. Yang pertama, bidang pendidikan antara lain informasi, sumber daya, disposisi, dan faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain dan kebijakan pendidikan akan bisa dilaksanakan dengan baik jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksanaan program atau kebijakan dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan dengan baik dengan harapan bisa menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program sudah ditetapkan. Ini sangat penting, asumsinya semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam pengimplementasian kebijakan yang sesungguhnya. Baik, itulah materi-materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.